Pada saat bel berbunyi, Suhan yang mengenakan kemeja dan rok pendek berjalan ke dalam kelas. Yang menjadi sorotan dari penampilannya hari ini adalah sandal wedges yang dihiasi bunga warna-warni. Mereka menonjolkan sosoknya yang tinggi dan ramping. Meskipun Suhan jarang menunjukkan wajahnya di kampus, Hao-Ren tahu beberapa gadis di sekolah mempelajari gaya Suhan dan telah mengikuti beberapa elemennya. Di antara mereka, gadis yang paling populer di sekolah, Lin Li yang paling berhasil meniru gayanya. Di mata para pria, Suhan sendiri bahkan lebih cantik daripada pakaiannya. Mereka suka menikmati setiap pandangan dan langkahnya. Perkuliahan selama 2 jam terasa hanya sekejap mata. Sebelum mereka tahu, dia sudah keluar dari kelas. Hao Liren menggosok kedua tangannya dan memiringkan wajahnya ke arah Hao-Ren. "Ren, sayang. Karena kau dekat dengan Suhan, bagaimana kalau kau mengajak dia makan malam? Aku tidak tahan lagi. Dia begitu cantik hari ini saat aku menatapnya dari jarak dekat." Makan malam. Hao Liren mengingatkan Hao-Ren. "Apa kau tahu restoran yang bagus di sekitar sini?" Hao-Ren bertanya padanya. Tentu saja. Pavilion Aroma adalah sebuah restoran baru di lantai 2 di kompleks Hongji. Tempat itu menghidangkan hidangan bercita rasa pedas, dan suasananya bagus. Akan tetapi, restoran itu hanya memiliki 1 ruang VIP dan sedikit mahal. Mengerti? Hao-Ren mengangguk, bertanya-tanya apa dia seharusnya terkadang mengundang Suhan makan malam. Lagi pula, dia telah banyak membantu, dan Hao-Ren tidak memiliki kesempatan untuk berterima kasih. "Apa kau akan mengundang Suhan makan malam?" Zhao Jiai bergabung dalam percakapan itu. Hao-Ren melambaikan tangannya dan berkata, "Jangan dengarkan Hao Liren. Aku hanya ingin tahu." Suhan adalah seorang yang abadi, dan mentraktirnya hidangan manusia fana tidak pantas untuknya. Akan tetapi, jika Hao-Ren memberinya harta dharma, itu akan terlihat seperti menyuap. Hao-Ren mempertimbangkan pilihannya sambil berjalan keluar dari kelas. "Kita tidak memiliki kelas sore ini. Aku akan ke stadion untuk berlatih," kata Zhao Jiai sambil melemparkan bukunya ke Hao Liren. "Sial, kau sekarang gila basket." Hao Liren berteriak di belakang Zhao Jiai yang sudah bergegas pergi. Hao-Ren juga merasa pasrah. Dia tidak menyangka Zhao Jiai berlatih begitu giat setelah diterima tim basket. Setelah kembali ke asrama, beberapa orang beristirahat sementara yang lainnya mulai bermain kartu. Hao-Ren mengeluarkan ponselnya dan mengirimkan pesan singkat pada Suhan setelah mempertimbangkan beberapa saat. "Aku ingin mengundangmu untuk makan malam-malam ini untuk merayakan keberhasilanku menembus level ketiga gulungan konsentrasi jiwa dan untuk menunjukkan rasa terima kasihku untuk bimbinganmu. Bagaimana menurutmu Pavilion Aroma di kompleks Hongji? Restoran itu menampilkan makanan bercita rasa pedas. Aku bertanya-tanya apakah mereka sesuai dengan seleramu." Dengan jantung yang berdebar-debar, Hao-Ren mengirim pesan itu tetapi tidak berharap Suhan menjawab. Paling tidak dia sudah menyampaikan rasa terima kasihnya dengan pesan ini. Bip. Betapa kaget dirinya saat Suhan menjawab pesan itu beberapa menit kemudian. Jantungnya berdebar semakin kencang saat dia melihat nama Suhan ada di layar teleponnya. Dia membuka pesannya dan melihat jawabannya. "Oke, kapan?" Boom! Hao-Ren merasa seolah-olah sambaran petir menyambar otaknya.
Dengan terburu-buru Hao-Ren menjawab pesan itu, "Bagaimana kalau jam 6 sore hari ini? Kita bisa bertemu di paviliun aroma." "Oke," Su-han menjawab dalam pesannya. Hao-Ren menghembuskan nafas lega. Melemparkan telepon ke sampingnya, dia menghempaskan dirinya ke tempat tidur. Sebuah pemikiran muncul di dirinya, dan dia mengambil telepon genggamnya dan mengirimkan pesan pada Zhao Yanzi. "Aku akan makan malam dengan Su-han malam ini. Maukah kau bergabung dengan kami?" "Tidak. Aku punya banyak pekerjaan rumah hari ini." Zhao Yanzi segera menjawab, meski tidak terlalu sopan. Dia menjawab begitu cepat. Dia pasti bermain dengan teleponnya di kelas, pikir Hao-Ren setelah melemparkan teleponnya ke samping. Dengan mengirimkan pesan kepada Zhao Yanzi mengenai makan malamnya dengan seorang wanita, terasa seperti dia benar-benar dalam sebuah hubungan. Hao-Ren tersenyum mengejek pada dirinya sendiri, bertanya-tanya sejak kapan dia berubah menjadi pria keluarga. Tidak lama, pikirannya pindah saat tatapannya beradu dengan Xie Yujia. Dia melihatnya dengan cukup aneh. Hao-Ren menyentuh wajahnya dan bertanya-tanya jika dia benar-benar banyak berubah setelah terobosan gulungan konsentrasi jiwa. Jika dipikirkan, terasa sangat enak setelah menembus level ketiga gulungan konsentrasi jiwa. Dia berusaha mensirkulasikan esensi alami dalam tubuhnya dan melepaskannya pada tirai di pintu geser balkon. Sus! Tirai bergoyang seolah-olah seseorang menariknya. Hao-Ren merasa gembira, tetapi dia tahu itu cara yang kasar untuk menggunakan esensi alami dan berisi kekuatan yang sedikit. Hanya setelah dia melakukan kultivasi teknik yang lebih maju dia akan benar-benar menguasai penggunaan esensi alami. Merah, jingga, hijau, nila, biru dan ungu. Hao-Ren ingat perasaan pusing yang dia rasakan saat dia pertama kali mengunjungi istana pendalaman kultivasi. Sekarang, dia bertanya-tanya tingkat teknik apa yang cocok dia kultivasi. Dia akan sangat senang jika dia bisa mendapatkan teknik tingkat hijau. "Ren, apa yang kau tertawakan? Turunlah dan main kartu." Yoliren berdiri di pintu asrama dan bertanya pada Hao-Ren. "Tidak dapat bergabung denganmu. Aku perlu tidur." Hao-Ren berbalik ke dinding. Sekarang semua titik-titik akupunturnya terbuka. Dia merasa sangat baik seolah-olah dia master seni bela diri kuno yang baru saja mencapai tingkat Chonate 1. "Ren, apa benar kau pacaran dengan Xie Yujia? Aku melihat pandangan antara kalian berdua cukup mencurigakan." Yoliren bertanya lagi. Saat mendengar pertanyaan itu, ketertarikan Cha Oronghua terusik, dan dia juga menunggu jawabannya. "Tidak. Kau membayangkan saja. Xie Yujia hanya pelatih basketku," Hao-Ren menjawab malas. Hao-Ren sebelumnya merasa tidak yakin, tetapi dia cukup yakin tentang hubungannya dengan Xie Yujia. "Semakin lama kau menghabiskan waktu dengan seseorang semakin kau mengenai pemikirannya. Xie Yujia baik kepada semua orang di kelas, tetapi dia tidak pernah akrab dengan pria manapun." Setelah menghabiskan waktu bersamanya, Hao-Ren menemukan dia seorang gadis yang jujur dan terus terang. Saat Xie Yujia mengelap mulutnya pagi ini, dia hanya melakukan kebaikan untuk seorang teman yang baik. Tidak ada maksud apapun dalam tindakan itu. Seorang gadis yang senang olahraga dan memiliki pemikiran yang sederhana. Mungkin aku sudah menjadi salah satu teman baiknya tanpa diketahui.
Dia seorang gadis yang polos dan baik. Seorang teman yang berharga. Tetapi akan sulit mendorong batas seorang teman baik. Hao-ren memiliki perasaan Xie Yujia memiliki seseorang di hatinya. Dia berhubungan baik dengan Xie Yujia, tetapi bukan seseorang yang ada di hatinya. Orang itu pasti bukan Huang Sujie. Siapa dia? Seorang pria yang menawan yang dia temui di sekolah tinggi. Hao-ren menghentikan spekulasi-spekulasi yang tidak ada artinya ini. Dia mengangkat telepon genggamnya dan berpikir mengirim pesan ke Zhao Yanzi. Namun, dia memutuskan untuk tidak melakukannya takut mengganggunya di kelas. Merasa bosan, Hao-ren pergi tidur dan tidak bangun hingga sore. Melihat waktunya mendekati jam 6, Hao-ren memasang kaos kaki dan sepatunya sebelum melompat turun dari tempat tidur atasnya. Mengabaikan para pemain kartu di asrama, dia bergegas ke komplek Hongji. Pada saat dia mencapai paviliun aroma, telepon genggamnya menerima pesan Suhan, Gunung Hua. Dia telah merasakan kedatanganku. Hao-ren melihat ke atas dan menemukan ruangan dengan bertuliskan Gunung Hua. Dia membuka pintu dan masuk. Ruangan itu didekorasi dan memiliki nuansa vintage, dan Suhan sudah ada di dalam menunggunya. Dengan rambutnya digulung menjadi sanggul dan baju tradisional Cina merah membalut tubuhnya, dia tampak seperti kecantikan yang baru saja keluar dari lukisan kuno, yang sepenuhnya berbeda dari si instruktur modis di pagi hari. Meskipun Hao-ren telah mempersiapkan dirinya untuk kecantikannya, dia tercengang saat masih berdiri di pintu. Suhan mengangguk ke arah tempat duduk di seberangnya, dan Hao-ren berjalan mendekat dan duduk dengan gelisah. Bagaimanapun juga, ini adalah pertama kalinya dia makan bersama Suhan. Aku yang akan membayar makan malamnya untuk merayakan pencapaianmu. Suhan berbalik untuk melihat pelayan di ruangan itu. Kamu bisa melayani sekarang. Pelayan itu memandang Suhan, rupanya terpesona oleh kecantikannya. Dia membeku sesaat sebelum mundur keluar dari ruangan. Memalingkan wajahnya dari wajah cantik Suhan, Hao-ren melirik ke sekeliling kompartemen. Jendela dengan kisi-kisi kayu merah, lantai ubin batu buatan hitam, perabotan antik buatan, dan lentera yang tergantung di sudut. Semua ini memberikan nuansa kota kuno. Setelah beberapa saat, Hao-ren mengalihkan tatapannya kembali dan menyarankan, makan malam itu aku yang bayar. Suhan tidak membantah. Sebaliknya, dia bertanya, apakah kamu dekat dengan Xie Yujia akhir-akhir ini? Xie Yujia adalah murid yang luar biasa dan salah satu dari beberapa gadis di kelas. Suhan tentu saja mengenalinya. Aku sedang mempersiapkan pertandingan basket minggu depan. Dia pelatih basketku. Baik. Suhan tidak mengejar topiknya. Sebaliknya, dia menanyakan pertanyaan lain, terakhir kali kamu mengunjungi Istana Naga, kamu membebaskan 2 saudara perempuan dari Istana Dingin, bukan? Ya. Apakah ini masalah besar? Hao-ren bertanya. Dia hampir melupakannya, dan sekarang dia sedikit gugup karena Suhan, sang inspektur, menyebutkannya. Perdana Menteri Xia dari Lautan Timur mengirimkan pesan pada alam atas tetapi tidak mendapatkan balasan. Jadi, dia membebaskan mereka, kata Suhan. Oke, kata Hao-ren mengangguk, memikirkan wajah-wajah cantik kakak beradik itu. Apa kau sadar dengan apa yang telah kau lakukan? Tanya Suhan lagi. Apa yang telah kulakukan? Hao-ren bingung.
Mereka dibebaskan dari Istana Es. Karena Istana Naga bukan rumah mereka dan mereka tidak bisa kembali ke alam atas, kemana menurutmu mereka akan pergi? Su-han bertanya. Hao-Ren malah semakin bingung, kemana mereka akan pergi? Su-han mendesah kesal, kepadamu. Aku? Hao-Ren hampir menjatuhkan cangkir di tangannya. Su-han menatapnya dan berkata, Lu Qing menanganinya. Dia telah mengatur agar mereka tinggal sementara di tempatnya. Jadi, di masa depan, kau harus berpikir 2 kali sebelum membuat keputusan apapun. Tetapi kita tidak bisa memenjarakan mereka selamanya. Menurut Perdana Menteri Xia, mereka tidak melakukan kejahatan yang serius. Hao-Ren mendebat. Terkadang, niat baik membawa hasil yang buruk. Su-han menguliahi. Sepertinya Su-han tidak di sini untuk makan malam bersamaku. Dia hanya ingin menanyaiku di tempat yang berbeda. Hao-Ren merenung pada dirinya sendiri sambil merajuk. Apa kau tahu mereka ada di tingkat mana? Su-han bertanya tiba-tiba. Hao-Ren berpikir Su-han terlalu banyak bertanya hari ini. Rasanya dia terus menginterogasinya. Namun, Hao-Ren tidak ingin menyinggung inspektur ini, jadi dia menebak level Dui. Dia berpikir tidak masalah betapa kuatnya kedua pelayan abadi. Mereka seharusnya tidak terlalu mengesankan. Qian, Kun, Sun, Dui, Gen, Shen, Li, Kan, itu cukup tinggi. Kun, kata Su-han. Hao-Ren sedikit terguncang dan harus memikirkan di mana level Kun berada. Lu Qing berada di level Kun, tetapi Hao-Ren tidak pernah melihatnya membaca mantra. Dia melihat kekuatan tetua dengan level Gen saat memanggil hujan terakhir kali. Saat tetua itu menaikkan tangannya, dia mampu membalikkan awan dan menciptakan hujan. Level Kun lebih tinggi daripada level Gen sebanyak 1, 2, 3. 3 level. Kedua gadis yang terlihat jauh lebih muda daripada Su-han sebenarnya ada di level Kun. 2 master level Kun ingin membalas budimu dan bekerja untukmu. Jika mereka bergabung bersama, aku bahkan tidak bisa menang melawan mereka. Su-han akhirnya membicarakan keprihatinannya. Su-han sebenarnya khawatir tentang hal ini. Hao-Ren tertawa dalam hatinya. Sang inspektur yang hebat itu terkadang tak berdaya juga. Dia memikirkan hal itu lagi, dan memang benar Su-han tidak memiliki otoritas terhadap kedua gadis itu karena Su-han hanya bertanggung jawab untuk mengawasi masalah internal suku naga, dan kedua gadis itu bukan bagian suku naga. Memiliki 2 orang master dengan level Kun sebagai penjagaku, membuat Su-han sakit kepala karenanya. Hao-Ren mau tidak mau ingin tertawa saat dia memikirkan tentang hal ini. Kelihatannya Su-han merasakan perubahan suasana hati Hao-Ren, dan Su-han berkata lagi, jangan senang dulu. Sulit mengatakan apakah ini hal baik atau hal yang buruk memiliki mereka untuk melayanimu. Su-han menatap Hao-Ren dan melanjutkan, ini seperti kau bisa mengacaukan meskipun kau memiliki maksud yang baik. Mereka juga bisa mengacaukan dengan tujuan yang baik. Selain itu, Su-han melambatkan suaranya dan perlahan-lahan berkata, kekuatan penghancuran mereka lebih kuat daripadamu. Mendengarkan pernyataan dari Su-han, kesenangan Hao-Ren tiba-tiba hilang, digantikan sebuah rasa dingin. Tanggung jawabku adalah untuk mempertahankan urusan suku naga di wilayah Laut Timur, dan Anda juga berada di wilayah pengawasanku. Jika mereka bersikap baik,
tidak ada yang terjadi. Jika mereka menimbulkan masalah, aku tidak akan ragu untuk hentikan mereka, kata Suhan acuh tak acuh. Aura kuatnya menunjukkan sikap seorang master. Satu master level Qian melawan dua master level Kun. Hao Ren membayangkannya dan langsung merasa dingin. Pukulan pemecah naga dan pukulan pemusnah naga. Dua istilah itu muncul dalam pikiran Hao Ren. Pada saat itu, pintu didorong terbuka, dan dua pelayan berjalan masuk dengan piring-piring di tangan mereka. Beberapa hidangan yang enak diletakkan di depan Hao Ren dan Suhan, dan suasananya sedikit meringan, sekarang sedikit terasa seperti kencan. Ketika dua pelayan keluar dari ruangan, Hao Ren bertanya, "Jadi, apa mereka berada di level yang sama dengan tetua Lu?" Lu Qing ada di tingkat bawah level Kun, dan mereka berdua ada di tingkat atas. Siapa menurutmu yang lebih kuat? Suhan bertanya pada Hao Ren. Pikiran Hao Ren langsung kosong. Suhan, apakah kamu di tingkat atas atau tingkat rendah dari level Qian? Tingkat menengah, Suhan menjawab dingin. Hao Ren tahu bahwa dia sudah membuat Suhan kesal, jadi satu pertanyaan lagi tidak akan berpengaruh. Dia kembali bertanya, apakah paman ketiga Zhao Yanzi di tingkat atas atau di tingkat bawah? Dia adalah seorang master yang satu langkah menjadi naga surgawi. Tentu saja, dia di tingkat atas, jawab Suhan. Hao Ren membandingkan dalam pikirannya. Dua Lu Qing tidak bisa mengalahkan satu Suhan, dan dua Suhan tidak bisa mengalahkan satu Zhao Kuo. Jelas bahwa semakin tinggi level, semakin besar perbedaannya. Bahkan jika kedua gadis itu bekerja sama, mereka bukan tandingan Zhao Kuo. Paman ketiga Zhao Yanzi benar-benar naga yang kuat. Melihat mata Hao Ren berkedip, Suhan bertanya, "Ada lagi yang ingin kamu tanyakan padaku?" Hao Ren menggelengkan kepalanya karena malu. Tidak ada lagi. Baik. Suhan menundukkan kepalanya. Dia kemudian dengan anggun mengambil sayuran dan memasukkannya ke mulutnya. Mereka banyak berbicara sebelum makan. Tapi begitu mereka mulai makan, keduanya sama sekali tidak bicara. Suhan mencicipi hidangan tersebut dengan perlahan, dan Hao Ren mengagumi temperamen tenang ini secara diam-diam. Dia mungkin jarang makan di restoran. Karena dia seorang inspektur, semua orang menghormatinya. Dalam kehidupan nyata, dia mungkin tidak memiliki banyak teman karena kepribadiannya yang dingin dan kegigihannya dalam berkultivasi, pikir Hao Ren. Meskipun seorang inspektur kelihatannya memiliki otoritas dan kekuatan, mereka sebenarnya kesepian. Hao Ren makan dan melihat ke arah Suhan di saat yang sama. Setelah mereka selesai makan malam yang tenang ini, Hao Ren dan Suhan berjalan keluar dari ruangan bersama-sama dan pergi untuk membayar di meja depan. Ketika Hao Ren mengeluarkan kartu debitnya, dia melihat Suhan untuk melihat apakah dia masih bersikeras membayar. Namun, Suhan tidak bergerak sama sekali. Hao Ren menggunakan kartu debitnya, membayar tagihan, dan keluar dari paviliun aroma. Aku akan mentraktirmu lain kali. Aku ingin mentraktirmu hari ini, tetapi aku menyadari aku tidak membawa dompetku, kata Suhan. Jika seorang pria biasa mendengar ini, dia pasti akan melompat kegirangan. Namun, Hao Ren telah ditipu 2 kali olehnya, dan dia tidak akan menerima undangan Suhan dengan begitu saja.
Tidak perlu. Aku dari awal berencana untuk mentraktirmu, kata Hauren sambil berjalan menuruni tangga. Dia melihat Suhan masih berdiri di depan pintu masuk paviliun aroma dan bertanya, apakah kau tidak akan kembali? Tidak apa-apa, ada banyak siswa di bawah sana. Aku tidak akan menimbulkan masalah lagi. Suhan menggelengkan kepalanya, berubah menjadi bayangan putih, dan menghilang. Dia memang seorang master. Kapan aku bisa mencapai level kerahasiaan ini? Hauren menghela nafas dan terus berjalan menuruni tangga. Tiba-tiba, sebuah cahaya putih muncul tiba-tiba, dan Suhan, yang mengenakan pakaian Cina kuno, tiba-tiba muncul di samping Hauren lagi. Hauren terkejut oleh kemunculannya yang tiba-tiba. Master, aku tahu kau terampil, tetapi kau tidak perlu menakut-nakutiku, dia berkata. Aku tidak mencoba menakutimu. Aku melihat lawanmu muncul, jadi aku akan membalas budi itu sekarang. Suhan bersandar ke lengan Hauren dan berjalan menuruni tangga perlahan bersamanya. Lawan? Hauren agak bingung. Lawan apa yang aku miliki? Ketika dia dan Suhan turun dari lantai 2 komplek Hongji, Hauren melihat Huang Sujie, tidak jauh dari sana, membawa sekelompok teman ke sana untuk makan. Orang ini benar-benar kaya, dia hampir selalu membawa orang untuk makan di luar setiap malam. Pikir Hauren. Huang Sujie, yang ada di dekat sana, juga melihat Suhan dan Hauren di atas tangga. Suhan, yang mengenakan pakaian Cina kuno dan mengikat rambutnya menjadi sanggul, tampak luar biasa, dan tangga melengkung itu seperti panggung alami yang memungkinkan semua orang memandangnya. Huang Sujie, yang merasa bangga saat dikelilingi oleh kelompok besar teman-teman, tiba-tiba menjadi pucat ketika melihat Suhan dan Hauren berjalan turun dari lantai 2. Suhan bersandar pada Hauren saat dia berjalan turun selangkah demi selangkah. Kemudian, mereka berjalan menuju pintu masuk sekolah melalui kompleks yang besar itu. Saat Hauren melewati Huang Sujie, Hauren bisa dengan jelas mendengar suara gemeretak gigi Huang Sujie. Setelah mereka berjalan menjauh dari komplek Hongji dan memasuki sudut tersembunyi, Su Han mengelus rambutnya dan berkata, "Mari kita akhiri malam ini." Shoot! Dia menghilang. Melihat ke tempat di mana Suhan menghilang, Hauren menggelengkan kepalanya dan berpikir pada dirinya, Suhan ini juga memiliki watak seperti anak kecil.